Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada anak-anakku santri Madin Nurul Ulum Kabupaten Blitar yang kami banggakan, khususnya kepada kelas 2 semuanya. Pada kesempatan hari ini marilah kita melanjutkan rutinitas kita, yaitu mengkaji kitab Fikih Mabadi Juz 3. Seperti biasanya sebelumnya marilah kita tawasul dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syani'til syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila jami'il masyayikhina wa jami'il asyadidina wa silsilatihim wa jami' talamidana auladana lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa ila khususan muallif hadzal kitab Syekh Umar Abdul Jabbar lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il asatid al ustadzat fil ma'had Nurul Ulum Kabupaten Blitar wa jami'il talamid wa tilmidat wa murabbil ma'had ya Kusmu'adzin MPD wa ahli baitihi wa usulihi wa furu'ihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu. Iku arbaatun papat. Al awalu utawi kang pertama iku kuluma saben-saben barang. Iku kuluma saben-saben barang kharaja kang metu apa mah minasabilaini saking dalan loro. Minasabilaini saking dalan loro. Asani utawi kang nomor loro iku zawalul aqli ilange akal bisukrin kelawan sebab mendem au maradin utawa sebab lara au jununin utawa sebab gendeng edan utawa gendeng au igmain utawa ayanen au naumin utawa turu ghairi mumakkinin kang ora netepake mak'adahu enggon pelungguhane wong. Mak'adahu enggon pelungguhane wong minal ardi saking bumi. Minal ardi saking bumi. Asalisu utawi kang nomor 3 iku lamsu basyaratim ro'atin ngepok kulite wong wadon. Iku lamsu basyaratim ro'atin ngepok kulite wong wadon ghairi mahramin
kang sakliyane mahram. Ghairi mahramin kang sakliyane mahram. Bi ghairi hailin kelawan tanpa aling-aling. Bi ghairi hailin kelawan tanpa aling-aling. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku masu farji adamiyin demek verjini anak Adam bibatinil kafi kelawan jeruni epek-epek. Bibatinil kafi kelawan jeruni epek-epek. La bidhahirihima ora kelawan jabani kafi to epek-epek. La bidhahirihima ora kelawan jabane kafi. Wa harfiha lan ora pinggire har kafi. Wa harfiha lan ora pinggire kafi. Wala biru usil asabi'i lan ora kelawan piro-piro pucuke driji. Wala biru usil asabi'i lan ora kelawan piro-piro pucuke driji. Nah, jadi perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, setiap perkara yang keluar dari jalan 2. Jalan 2 niku nggih kubul kalih dubur. Kubul niku kemaluan, dalan ngarep, lek dubur iku sing belakang, sing tinggi biol niku anus. Nah, itu setiap perkara yang keluar dari jalan itu apapun bentuknya itu batal, walaupun berupa angin kentut niku ya batal, membatalkan wudhu. Yang nomor 2 zawalul akli, hilang akalnya. Kalau penyebabnya banyak sekali, hilang akalnya diantaranya mabuk, sakit kalau parah biasanya kalau sakit panas sampai berapa derajat, 39 atau 40 kejang, tidak sadarkan diri, hilang akalnya. Au jununin, gila, batal wudhunya. Tadinya belum gila, setelah wudhu terus dia gila, nah, itu batal wudhunya. Au igmain, ayan itu ya kelainan saraf, biasanya saraf di otak, akhirnya tidak sadarkan diri kejang. Au naumin ghairi mumakkinin maq'adahu minal ardi, atau tidak sadar atau hilang akalnya tadi dengan sebab tidur yang tidak meletakkan tempat duduknya di bumi. Jadi tidak meletakkan kedua pantatnya ini ke bumi. Nah, kalau tidurnya duduk semacam ini berarti ini tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan itu yang tidak meletakkan tempat duduknya di bumi, seperti tidur berbaring. Tidur berbaring itu membatalkan wudhu. Kalau tidurnya dengan duduk tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, lamsu basyaratim ro'atin ghairi mahramin bi ghairi ha'il, yaitu bersentuhan kulit dengan kulitnya perempuan yang bukan mahramnya. Kalau bukan mahram berarti itu halal untuk dinikah. Kalau mahram itu yang haram untuk dinikah.
dengan tanpa hail, dengan tanpa penghalang. Kalau kain semacam ini termasuk penghalang. Berarti langsung bersentuhan begini. Nah, itu membatalkan wudhu. Bersentuhan dengan kulitnya perempuan yang bukan mahramnya. Nah, yang keempat, masu farji adamiyin bibatinil kafi. Ya, itu menyentuh kemaluannya manusia, kemaluan anak Adam dengan telapak tangan bagian dalam, bibatinil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam, bukan luarnya, bukan pinggir, dan bukan ujung dari jari-jari. Nah, ini jadi hanya yang membatalkan itu hanya telapak tangan bagian dalam. Ukurannya bila kedua tangan ini disatukan macam ini dan jari-jarinya direnggangkan, berarti mboten ngeten, direnggangkan. Lah, yang tidak nampak dilihat ini namanya batin. Ini yang membatalkan. Tetapi yang nampak, yang terlihat ini adalah termasuk zahir. Maka di sini dijelaskan zahir wa harfiha, pinggir niki tepinya ini kan kelihatan termasuk zahir. Kemudian ru'usul asobi ini juga termasuk zahir. Ini cara mudahnya begini. Nah, kalau ini disatukan kemudian jari-jarinya direnggangkan, yang kelihatan berarti ini bila menyentuh farji, menyentuh kemaluan, ini tidak membatalkan. Tapi yang tidak nampak apabila menyentuh kemaluan ini membatalkan wudhu. Nah, itu perkara yang membatalkan wudhu. Nah, kita lanjutkan bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu utawi iki kubab nerangake adus nggih mandi. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibake adus, utawi pira-pira perkara kang majibake adus iku sitatun ana 6. Iku sitatun ana 6. Wahya utawi sitah, iku al awalu utawi kang pertama, iku dukhulul hasyafati manjinge hasyafah, fi farjin ing dalem farji, asani utawi kang nomor loro, iku nuzulul mani yimatune mani sperma. Asalisu utawi kang nomor 3 iku mautu muslimin, matine wong Islam, ghairi syahidin kang sakliyane wong kang mati syahid, ghairi syahidin kang sakliyane wong kang mati syahid. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku al-haidu haid. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku an-nifasu nifas. Asadisu utawi kang nomor 6 iku al-wiladatu nglahirake babaran. Iku al-wiladatu nglahirake Jawa babaran. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama adalah dukhulul hasyafah fi farjin.
Ini lek usia sampean bingung apa. Nah, ini adalah bersetubuh bila, tapi ini perlu dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan nanti khawatirnya kurang paham. Nah, walaupun kelihatan kedengarannya gak saru. Dukhulul hasyafah fi farjin, ini bersetubuh, maksudnya hubungan suami istri bila kemaluan laki-laki sudah masuk kepada kemaluan perempuan, entah itu sudah keluar sperma atau belum, itu wajib mandi. Ini penting. Nah, yang kedua yang mewajibkan mandi adalah keluar sperma. Nah, ini keluar sperma apapun bentuknya, caranya itu wajib mandi. Nah, nih, walaupun nanti ada caranya, itu adalah yang diharamkan. Nah, yang ketiga, mautu muslimin ghairi syahidin, orang yang mati selain orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu orang yang mati di dalam peperangan. Ini. Yang keempat adalah haid. Nanti akan dijelaskan di bab haid dan nifas, haid itu apa. Nah, ini khusus bagi wanita. An-nifas, wiladah, ketiga-tiganya ini untuk perempuan, laki-laki enggak mengalami. Furudul ghusli utawi iki iku nerangake fardune mandi. Furudul ghusli utawi iki iku nerangake fardune mandi atau fardune adus. Al awalu takang pertama iku an-niyatu niyat nginda ghusli awali juz'in ing dalem nalikane mbasuh kawitane juz minal badani saking awak asani utawi kang nomor loro iku isolul ma'i nekaake banyu. Iku isolul ma'i nekaake banyu ila jami'il basyarati maring sekabehane kulit. Wamalan barang tahta sya'ri kang ing dalem ngisore rambut. Tahta sya'ri kang ing dalem ngisore rambut. Wasunanul ghusli utawi pira-pira sunate adus iku kasiratun akeh. Minha iku setengah saking kasirah. Al awalu utawi kang pertama iku al istinja'u istinja cebok nggih. Iku al istinja'u istinja. Asani utawi kang nomor loro iku al wudu qablahu ing dalem sadurunge adus. Asalisu utawi kang nomor telu iku adalku kosokan. Dadi ngratakne ngeten kosokan. Arabi'u utawi kang nomor papat iku al ibtida'u ngawiti bisikil aimani kelawan sisih tengen minal badani saking awak
Al khamisu utawi kang nomor 5 iku atas lisu ambal ping 3. Berarti membasuh sebanyak 3 kali atas lis. Asadisu utawi kang nomor 6 iku al muwalatu nuli-nuli. Syurutul ghusli utawi pira-pira syarate adus wa makruhatuhu lan pira-pira kang den makruhake adus wa makruhatuhu lan pira-pira kang den makruhake adus. Syurutuhu utawi pira-pira syarate adus utawi pira-pira syarate adus iku syurutul wudu'i ya pira-pira syarate wudu. Iku syurutul wudu'i ya pira-pira syarate wudu. Wa makruhatuhu lan utawi pira-pira kang den makruhake adus utawi kang den makruhake adus iku makruhatul wudu'i pira-pira kang den makruhake wudu. Pira-pira kang den makruhake wudu. Ini fardunya mandi. Fardunya mandi yang pertama adalah niat. Kapan niat itu? Niat ketika membasuh pertama bagian dari badan. Jadi membasuh pertama bagian dari badan. Ini tidak ditentukan, yang penting termasuk bagian dari badan. Misalnya membasuh pertama tangan, boleh diniati mandi. Ketika niat mandi bersamaan membasuh tangan boleh, bersamaan dengan membasuh ketika membasuh pertama kali membasuh wajah boleh. Itu yang penting niat kapan? Ketika membasuh pertama dari bagian dari badan. Kalau secara ghalib, secara umumnya biasanya pertama kan kalau bukan bahunya gini, ini yang dibasuh pertama adalah bagian kepala. Itu sambil niat mandi. Yang kedua adalah mendatangkan air ke seluruh kulit. Ilal bashar jami'il basyarati, kesemuanya kulit, dan perkara-perkara yang di bawahnya rambut. Ini harus teliti, harus teliti. Itu lengkitan ini apa ya? Yang lipatan-lipatan yang ada di badan itu harap diperhatikan, harap diperhatikan. Itu akan ada lipatan-lipatan bagian tubuh, itu harus kebasuh semuanya, harus kena air. Itu harap diperhatikan. Mboten namung cipik-cipik ngeten lek mandi, harus semuanya harus kedatangan air, atau semuanya harus basah, lempitan-lempitan tubuh. Saya lanjutkan tentang sunnah-sunnahnya mandi. Sunnah-sunnahnya mandi itu banyak. Nanti zaman kalau terus mengkaji dalam kitab yang lainnya mungkin lebih banyak lagi sunnahnya, tidak seperti di sini ini. Mungkin ada tambahan-tambahannya. Sunnah-sunnahnya mandi yang pertama adalah istinja. Jadi urutannya kalau mau mandi, mandi besar, mandi
Itu pertama istinja. Yang jelas istinja niku ya kubulnya nggih. Terus kalau mau sunahnya mandi. Nah, kedua setelah istinja wudu. Nggih. Boten langsung mandi, istinja, wudu, setelah wudu itu baru niat mandi. Ya, itu urutannya sunahnya begitu. Kemudian adalku kosokan nggih. Awake niki imrorul yad menjalankan apa? Tangane niki diratakne dikosoki lah. Bolote gen ilang, daginya biar hilang. Dan yang keempat adalah mendahulukan tubuh yang bagian kanan, berarti umpama disigar berarti yang kanan dulu. Dan lek nggih shower nggih tangane sing apa bagian sing kanan dhisik. Lek ndamel jibor berarti niki sing digrujukne bagian kanan dulu. Dan yang kelima adalah taslis. Setelah rata semua seluruh tubuh itu rata, itu kalau mulai basuhan pertama kemudian sudah rata itu dihukumi 1. Belum rata belum. Nah, terus kemudian kedua begitu juga rata, ketiga rata taslis namanya. Oke. Taslis itu sunnah. Yang ke-6 ini adalah mualah. Mualah niku terus menerus. Jadi sebelum basuhan yang pertama itu kering dilanjutkan lagi itu namanya mualah. Dan mboten dicicil niku basuhan pertama terus kemudian kering dilanjutkan lagi itu bukan mualah. Syurutul ghusli makruhat wa makruhatuhu. Jadi syarat-syaratnya mandi itu sama dengan syaratnya wudu. Nah, syarat kemarin itu berada di luar dari wudu. Berarti juga syaratnya mandi ini juga di luar dari mandi pertama Islam gitu. Nah, mumayyiz, kemudian tidak ada hail, tidak ada penghalang yang menghalang-halangi air ke kulit di anggota tubuh karena mandi. Kemudian tidak meyakini fardu dengan sunnah dan menggunakan air yang suci. Itu syaratnya mandi sama dengan syaratnya wudu. Begitu juga yang dimakruhkan ketika wudu itu juga dimakruhkan ketika mandi, termasuk israf. Israf niku berlebihan di dalam menggunakan air. Dan kemudian isti'anah alaihi bi akhara ilali udrin, minta pertolongan pada orang lain kecuali kalau ada udzur. Kalau ada udzur tidak apa-apa, karena tidak mampu atau karena apa? Nah, karena udzur, karena mendesak itu tidak apa-apa. Kemudian melebihi dari 3 basuhan itu juga makruh. Nah, itu. Kemudian tangsyiful a'dha, nyerbeti. Ini termasuk makruh wa makruhatuhu wa makruhatul wudu. Nah, ini sama. Jadi makruhnya mandi dan makruhnya wudu itu sama. Matan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu utawi iki kubab nerangake tayamum. Atayamumu utawi kang aran tayamum wa ya tayamum iku mashul wajhi ngusap wajah.
iku mashul wajhi ngusap wajah wal yadaini lan tangan loro wal yadaini lan tangan loro biturobin kelawan nganggo lebu biturobin kelawan nganggo lebu tahurin kang suci ala wajhin ing ngatasé dalan ing ngatasé cara maksusin kang tertentu badalan halih dadi ganti anil wudu'i saking wudu wal ghusli lan adus asbabut tayamumi utawi pira-pira sebabe tayamum iku al awalu utawi kang pertama iku fakdul ma'i kasepen banyu asani utawi kang nomor loro iku khaufus tikmalihi iku au khaufus tikmalihi utawa wedi nganggo banyu asalisu utawi kang nomor telu iku awil ihtiyaju utawa butuh ilaihi maring banyu li'adsi hayawanin krana ngelake hayawan muhtaramin kang den mulyaake syurutut tayamumi utawi pira-pira syarate tayamum iku al awalu utawi kang pertama iku al bahsu neliti maksudnya anil ma'i saking banyu qabla tayamumi ing dalem sadurunge tayamum asani utawi kang nomor loro iku qasdu turabin nejo lebu tahirin kang suci lahu iku keduwe turab gubarun utawi bledug asalisu utawi kang nomor telu iku at-tayammumu tayamum ba'da dukhulil waqti ing dalem sakwuse manjinge waktu ing dalem sakwuse manjinge waktu ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku at-tayammumu tayamum likuli fardin maring saben-saben fardu Saya jelaskan bab menerangkan tayamum. Tayamum itu adalah
mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan jalan yang tertentu, dengan cara yang tertentu sebagai ganti dari wudhu dan mandi. Jadi tayamum itu memang sebagai ganti dari wudhu dan mandi. Lah sebab-sebabnya mengapa melakukan tayamum, itu satu, karena tidak ada air. Karena tidak ada air, maka kan wudhu pakai air, mandi pakai air. Karena tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi, itu dengan cara tayamum. Fakdul ma. Ini sebabnya tayamum karena tidak ada air. Au khaufus ti'malihi. Yang kedua, karena takut menggunakan air. Air ada, tapi dia tidak berani menggunakan air. Mungkin karena sakit. Kalau menggunakan air, sakitnya dikhawatirkan malah menjadi parah. Misalnya gitu, karena takut menggunakan air. Yang ketiga, awil ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaram. Ada air dan dia juga tidak takut menggunakan, tapi ada yang lebih membutuhkan. Ada air, dia sebenarnya tidak takut menggunakan, tapi karena ada yang lebih membutuhkan. Akhirnya tidak cukup untuk dibuat wudhu. Itu boleh untuk tayamum. Butuhnya kemana membutuhkannya? Untuk minum hewan-hewan yang dimuliakan. Kebutuhannya untuk hewan-hewan yang dimuliakan. Nah, sekarang hewan yang tidak dimuliakan itu apa? Kebutuhan untuk hewan yang dimuliakan boleh kita tayamum. Tapi kalau hewannya tidak muhtaram, berarti kalau hewannya tidak dimuliakan, berarti tetap lebih baik untuk digunakan wudhu, tidak diberikannya. Di sini dijelaskan hewan yang tidak dihukumi muhtaram atau dimuliakan, satu adalah tariku sholah. Orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi hewan yang tidak mulia. Jadi kalau punya air, kemudian ada orang dan orangnya ini tarikus sholah, membutuhkan air kok ngelak, lebih baik untuk wudhu tidak diberikan. Ini tarikus sholah termasuk ghairul muhtaram. Kemudian zani muhson, orang yang berzina, itu ghairil muhtaram. Murtad, orang yang murtad. Kafir harbi, orang kafir yang boleh diperangi. Kemudian kalbil akur. Kalbil akur itu adalah anjing yang tidak menurut pada tuannya. Nah, itu. Kalau dilihat dari keterangan sini, hewan yang tidak mulia. Na'udzubillah, ini pangkatnya orang yang tarikus sholah, zina dan murtad. Nah, itu masih lebih baik kalbi yang tidak akur. Itu anjing yang penurut. Kalau akur tidak penurut, ini ghairu muhtaram. Nah, itu. Syurutut tayamum, syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum pertama itu kalau penyebabnya. Sekarang syaratnya sebelum kita tayamum apa? Satu,
harus mencari air sebelum tayamum, meneliti di mana ada air, itu meneliti dulu. Nah, harus berusaha dulu. Nah, mencari, meneliti dulu mana ada air. Kalau sudah mencari tidak ada air, baru tayamum. Yang kedua, qasdu turab tahirun lahu gubarun, itu menggunakan debu yang suci yang ada bleduk itu ada serbuknya, ada serbuknya dari turab, dari debunya tadi. Kemudian yang ketiga adalah tayamum setelah masuk waktu sholat. Kalau sebelum masuk waktu sholat berarti ya tidak boleh tayamum untuk melakukan sholat itu. Misalnya tayamum pada waktu zuhur digunakan untuk sholat asar, itu tidak boleh. Berarti tayamum waktu zuhur untuk melakukan sholat zuhur, tayamum waktu asar untuk melakukan sholat asar, dan seterusnya. Yang keempat, tayamum itu untuk satu fardu. Satu tayamum hanya boleh dilakukan satu fardu dan beberapa sunnah. Kalau sunnah boleh. Jadi seperti tadi, zuhur tayamum sendiri, asar tayamum, maghrib sendiri, isya sendiri, subuh sendiri. Jadi satu fardu itu satu tayamum. Dan furudut tayamumi utawi ikiku nerangake pira-pira fardune tayamum. Al awalu utawi kang pertama iku niatus tibahati fardhi sholati, niat amrih wenangi nglakoni sholat fardu. Niat amrih wenangi nglakoni sholat fardu. Asani utawi kang nomor loro iku mashul wajhi ngusap wajah. Iku mashul wajhi ngusap wajah. Wal yadaini lan tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Bidor bataini kelawan rong pukulan, rong ambalan. Bidor bataini kelawan rong pukulan atau rong ambalan. Asalisu utawi kang nomor telu iku naklut turabi mindahake lebu. Iku naklut turabi mindahake lebu ilal udwi maring anggota. Ilal udwi maring anggota al mamsuhi kang den usap. Al mamsuhi kang den usap. Arabi'u utawi kang nomor papat iku atartibu tartib. Iku atartibu tartib. Mubtilatut tayamumi utawi pira-pira perkara kang batalake tayamum. Iku al awalu utawi kang pertama iku kuluma saben-saben perkara. Iku kuluma saben-saben perkara yubtilu kang batalake apa ma. Yubtilu kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Al wudu'a ing wudu. Asani utawi kang nomor loro. Asani utawi kang nomor loro iku ru'yatul ma'i weruh banyu. Iku
ru'yatul ma'i weruh banyu qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing, qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing, fi sholati ing dalem salat, fi sholati ing dalem salat. Asalisu utawi kang nomor telu iku aridatu murtad, iku aridatu murtad. Fardunya tayamum ini yang pertama adalah niat istibahah, niat istibahah di dalam atau diperbolehkannya untuk melakukan sholat fardu. Itu nawaitu tayammuma listibahati sholat. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua adalah mengusap wajah. Jadi mengusap wajah dan mengusap wajah. Kemudian mengusap kedua tangan. Ngeten nggih. Ngeten. Straight dijalankan, ini diputar terakhir ini. Ini juga. Ini adalah mengusap kedua tangan. Dengan 2 kali pukulan, maksudnya 2 plek untuk wajah, plek untuk tangan. Dan yang ketiga, memindah debu kepada anggota yang disap. Ini kewau. Yang keempat adalah tartib. Nanti ya wajah dulu kemudian tangan, tidak boleh tangan kemudian wajah, tartib. Sedangkan yang membatalkan tayamum itu semua perkara yang membatalkan wudu itu menjadi batal tayamumnya. Dan karena tayamum mengganti sebagai wudu, batalnya sama. Ditambah batalnya tayamum adalah melihat air sebelum dia melakukan sholat, qabla dukhuli fi sholah, sebelum dia melakukan sholat. Dan jadi tambah melihat air sebelum dia di dalam sholat melakukan sholat. Yang ketiga murtad. Murtad itu berpindah keyakinan, yang tadinya Islam menjadi tidak Islam. Itu al-jam'u utawi ngumpulake bainal wudu'i ing dalem antarane wudu wa tayammumi lan tayammum. Man sapa man wong kana kang ana iku bihi kelawan man apa jurhun catu, apa jurhun catu, audamamilun utawa udun, audamamilun utawa udun, ya ghusala mongko mbasuh sapa man, ghusala mongko mbasuh sapa man asohiha ing anggota kang waras, asohiha ing anggota kang waras, watayamama lan tayamum sapa man anil jurhi saking catu, anil jurhi saking catu, awit dumali utawa udun, awit dumali utawa udun. Nah, tadi menerangkan bahwa tayamum menjadi ganti dari wudu. Sekarang apabila dikumpulkan antaranya tayamum dan wudu, ini
barang siapa yang mempunyai luka atau mempunyai sakit, misalnya bisul, ya, maka ya, anggota yang tidak sakit, anggota yang sehat itu tetap dibasuh. Berarti ya pakai air, pak wudhu. Dan anggota yang sakit atau yang luka, ya, itu dengan tayamum. Ya tayamum mboten lukae diusap debu ngeten mboten, tayamum ya tetep tayamum. Nah, dan nggih. Lah tayamumnya ya ketika anggota itu yang sakit, misalnya tangan ini yang sakit, berarti ya ini dibasuh kemudian tayamum. Dan sahibul jabirati utawi wong kang menganggo perban, sahibul jabirati utawi wong kang menganggo perban iku ya tayamum sapa sahibul jabirah, wayam sahu lan ngusap sapa sahibul jabirah ngalaiha ing ngatasé jabirah, wala yu'idu lan ora baleni sapa sahibul jabirah in wada'aha lamun nyeleh utawa nganggo sapa sahibul jabirah ing jabirah, in wada'aha lamun menganggo utawa nyeleh sapa sahibul jabirah ing jabirah ngala tuhrin ing ngatasé suci, wakanat lan ana apa jabirah iku fi ghairi a'dha'it tayamumi ing dalem liyane anggota tayamum, iku fi ghairi a'dha'it tayamumi ing dalem liyane anggota tayamum, wa illa lan lamun ora in wada'aha ala tuhrin ya fayaudu mongko baleni sapa sahibul jabirah, fayu'idu mongko baleni sapa sahibul jabirah. Sahibul jabirah itu orang yang punya luka yang ditutup, yang diperban. Lah, ini perbannya ini nanti tidak dibasuh tapi diusap, hanya diusap dengan air seret ngeten tok. Nah. Lah, apabila menggunakannya perban tadi dalam keadaan suci, maka tidak mengulang sholatnya. Nggih. Tetapi bila menggunakannya itu tidak dalam keadaan suci, nanti mengulang. Berarti tayamumnya tadi kalau menggunakannya ini tidak dalam keadaan suci, tidak napa? Nah, ini ya tetap tayamum salat tapi nanti mengulang. Dan itu apabila menggunakannya menggunakannya perban ini tidak dalam keadaan suci. Ngaten. Ini bab tayamum. Kepada semua santri yang kami banggakan, begitulah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Marilah kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan bacaan wal asri dan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.